wa yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu, yataqarab, saling mendekati. Apa makna saling mendekati? Tidak lagi terasa. Baru saja hari Jumat, esok hari kita sudah solat Jumat. Baru saja Idul Adha, kita sudah membeli kambing dan sapi untuk Idul Adha berikutnya. Baru saja lepas Idul Fitri, sudah bersiap-siap lagi hendak memasuki bulan Ramadan. Itu kita rasakan sekarang. Apakah sebenarnya waktu itu berkurang? Waktu tidak berkurang. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Dari dulu sampai begitu. Lalu mengapa terasa yataqarabuz zaman? Kerana ada alat-alat yang membuat kita merasa cepat. Dengan tumbuhnya alat-alat elektronik, datangnya internet, sehingga zaman begitu cepat tak terasa. Dulu orang duduk lama terasa baru berakhir petang hari. Tapi hari ini tak terasa. Petang, siang, malam, petang, siang, malam berputar begitu cepat. Wa yataqarabuz zaman. Maka ini kita rasakan makin hari makin kuat. Apa yang ada pada kita masa kecil dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Permainan-permainan anak kecil seperti layang-layang, seperti gasing dan lain sebagainya. Orang sudah bermain digital semua. Dan hilanglah permainan yang mengambil masa waktu ini. Lalu kemudian waktu semakin pendek. Dan puncanya adalah orang sudah tidak lagi peduli kepada jiran tetangga. Tak lagi memperdulikan masa. Sehingga hilanglah apa yang diberikan Allah. Padahal Allah SWT berikan masa ini. Dan kita semua akan ditanya tentang masa yang sudah kita pakai. La tazulu qadama 'abdin. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, pindah di satu tempat lain. Hatta yus'al, sampai hingga ia ditanya. Pertanyaan banyak. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang banyak pertanyaan. Tapi satu di antara pertanyaan itu adalah an umrihi fima afnah. Umur kemana saja kamu pakai. Maka pertanyaan yang paling banyak tak dapat dijawab oleh manusia adalah umur, usia. Kemana saja kau pakai yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarabuz zaman. Waktu semakin dekat. Yang keempat, wa tazharul fitan. Banyak terjadi fitan. Fitan jamak daripada fitnah. Fitnah terjadi. Berbagai macam fitnah terjadi. Kita lihat ada fitnah Sunni Syiah, ada fitnah Khalqil Quran, ada fitnah Ahmadiyah, ada fitnah Khawarij, ada fitnah Rafidah. Berbagai macam fitnah. Fitnah di grup WhatsApp, fitnah di Facebook, fitnah di Twitter, fitnah. Ini fitnah makin banyak. Dulu orang datang menceritakan aib orang lain, hanya berdua saja dia dengan jirannya. Hari ini orang berkelompok-kelompok membuat grup-grup fitnah. Hingga semakin besar, semakin habis waktu disebabkan itu semua. Dulu orang bila ingin memfitnah, maka dia datang ke suatu tempat. Tapi hari ini dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia sudah mampu menyebarkan fitnah-fitnah. Makna fitnah ada dua. Yang pertama, tohmah, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Yang kedua, makna fitnah adalah membunuh. Makna fitnah adalah menyiksa. Banyak penyiksaan. Berapa kali kita tidak sanggup menyaksikan video bagaimana penyiksaan muslimin di Rohingya. Bagaimana anak-anak gadis Rohingya dijual, lalu kemudian di India dijadikan sebagai orang-orang tidak baik. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Burma kepada muslimin Arakan Rohingya. Bagaimana kemudian yang terjadi di Palestina hari ini sampai hari ini tetap berlanjutan terus. Na'udzubillah. Maka betul kata Nabi SAW, kalau sudah dekat masa hari kiamat, maka yang terjadi adalah yaksurul fitan. Maka banyaklah fitnah-fitnah terjadi. Makanya selalu sebelum salam kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkan kami daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami dari fitnah hidup dan mati. Fitnah mati, azab. Dua fitnah mati. Azab kubur dan kemudian azab di akhirat.
Tapi ada fitnah yang luar biasa, fitnatul mahya, fitnah ketika dalam hidup. Hidup pun dia sudah merasakan fitnah-fitnah yang luar biasa. Auzubillah.